cukup dengan amin, nanti dorong dulu dia. Ya, lihat sini, antum amin-amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak dikerjakan nggak akan dapat itu. Ayo lihat sini. Kata Nabi, istaqimu. Saya mulai dari istaqimu dulu. Istaqimu itu artinya, perhatikan, badan tegak. Ya, dalam bahasa Arab, qomah itu tegak, tidak miring kanan, nggak miring kiri, posisi tegak. Pelan-pelan. Itu istaqimu namanya, qomah. Ya. Adapun posisi kaki, perhatikan. Dalam hadis yang tunggal sifatnya, Nabi tidak merinci. Apakah kakinya ini mesti misalnya, mohon maaf, begini sifatnya? Ya. Jadi depannya itu keluar, terbuka, ya. Dalamnya ke dalam, tumitnya itu nggak dirinci. Ya. Atau kalau lurus begini, belum ada keterangan dalam kalimat yang pertama ini. Ya. Jadi ini menunjuk kesan bahwa kalau Anda sholat sendirian, munfarid, ya, sepanjang badannya tegak, kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, itu sudah sah secara hukum. Misal, saya sholat sendirian begini, saya menghadap kiblat. Ya. Posisi kakinya misalnya terbuka begini, ya, terbuka. Kemudian, maaf, baik itu terbuka ataupun lurus begini, yang penting menghadap kiblat sudah sah. Ya. Tapi yang Anda penting perhatikan, istaqimu, tegak badan. Ya. Kemudian istau, nah ini bagian keduanya. Istau berada posisi kaki lebarnya seimbang. Dalam bahasa Arab kalimat istau itu punya 2 arti. Keseimbangan ini sejajar dengan bahu, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Jadi tidak terlampau lebar begini, ya, tidak terlampau rapat begini. Ya. Dikata Nabi, badannya tegak menghadap ke kiblat, posisi kaki lebarnya itu selebar dengan bahu. Syaratnya demikian. Bagaimana taunya selebar dengan bahu? Menafsirkan kalimat tadi, teruskan hadisnya. Hadzu bainal manakib. Ya. Jadikan engkau saat berdiri itu, ya, bahu-bahumu akan sejajar kalau istaunya benar. Kalau istaunya benar. Di posisi kaki yang pertama, maaf, lebar, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat, kemudian ya, sejajar dengan bahunya. Ya. Dari atas kalau ditarik, ya, sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah, kira-kira lebarnya seginilah kalau saya. Ya. Jelas di sini? Saya teruskan dulu. Karena kalimat ini menggunakan bentuk jama', istau, ya, kemudian istaqimu wa hadzu bainal manakib, maka menjadi berubah caranya. Saya tidak bawa laser pointer. Perhatikan. Istau, sejajar, terbuka lebar dan rapat. Rapat satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek Nabinya. Ternyata saat Nabi meminta merapatkan satu bagian belakang, lihat nih. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu. Ya. Jadi kalau tumit Anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar bahunya dan akan rapat atasnya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, sejajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok itu. Ya. Tidak akan lurus, tidak akan sejajar. Ya. Karena posisi kaki, maaf, ya, kadang-kadang macam-macam ukurannya. Ada yang 39, ada yang 41, misalnya, ada 40. Kalau antum luruskan bagian depannya yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Ya. Karena itulah Nabi saking ketatnya dalam kalimat istau istaqimu ini, perhatikan, Rasulullah SAW sampai beliau jalan itu. Pertama bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Ya. Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau, lalu sahabat diminta berdiri lurus di situ. Ya. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam bawa pedang dulu misalnya digaris begini, tidak. Maksudnya itu kalau belum ada garisnya. Kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis nih. Ya. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan. Tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya saya percepat. Posisi lebar kaki yang arahnya tadinya begini, Ya. Kata para ulama, kalau ini kemudian kita rapatkan kaki bagian depan posisi seperti ini, maka 2 hal akan terjadi. 2 hal akan terjadi. Ya. Yang pertama, kemungkinan bahu kurang rapat. Ya. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Ya. Perhatikan kata Nabi ya. Perhatikan kata Nabi. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam sholatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam sholatnya. Fayaqulu, maka dia kemudian akan berkata. Perhatikan kata setan. Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget kalau setelah takbir misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat bisa masuk kepala kita. Ya. Yang lupa bisa jadi ingat, yang ingat jadi lupa, bisa terjadi itu. Ya. Tadinya nggak mikir, tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu masuk semua.
Ya. Tadi apa yang belum ditandatangan, kunci mobil ada di mana, arisan belum dapat tanggal berapa, semua masuk. Ya. Ujung hadisnya perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Ya, saya belum tanya sudah pada ngangguk, berarti pengalaman itu. Nah, karena itu, perhatikan, saya teruskan. Karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daud nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita dan bahu itu jangan biarkan ada celah kecil setan masuk. Ingat ya, ada halal, ada furjat, itu lain. Kalau halal itu longgar begini. Kalau furjat itu ditempelkan tapi masih ada celah. Nah, sekarang saya tunjukkan misal. Afwan, bisa cepat saja ke depan. 3 orang, cepat saja. 1, 2, 1 lagi, 3. Mohon DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya pada yang maju. Selanjutnya kalau maju lagi tidak berlaku, yang ini saja 3. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Enggak lurus begini tapi terbuka begini. Ya, time. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kakinya dibuka begini, ya. Kemudian menghadap kiblat, itu sah salatnya. Sah, tidak ada masalah secara hukum fikih. Tapi resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ya, ada celah di bawahnya tuh. Ya. Kalau celahnya longgar, begini misalnya longgar, ya. Ini halal namanya. Sela-sela yang kosong. Ya. Tapi kalau antum sudah dempet tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun karena setan bisa masuk. Ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan sih silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan Anda. Ya. Dan kita tidak mencela. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Ya. Nah sekarang kita lihat. Karena posisi kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya, tapi tidak sempurna. Resikonya bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulama, dari sini akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan begini. Di depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berdirinya. Silahkan, afwan. Sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus gini Pak. Ya, mohon maaf. Lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya. Ya. Ya, posisinya lurus kakinya, lurus sama-sama lurus. Nah, coba lihat sebentar, pelan-pelan. Ya. Kaki depan, kaki belakang lurus begini, kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya. Ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saat sholat asar, silahkan berdiri seperti ini, Anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah, suasana sholat kita akan lain. Gak percaya silahkan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, perhatikan. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Ya. Begitu didempet mau takbir susah gitu. Nah itu persoalan itu ya, dalam hadisnya. Baik, silakan Pak, silakan duduk. Jadinya seperti ini. Ini seperti ini. Ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666. Jadi Anda luruskan, berdiri. Nah ini sebetulnya fase pertama membentuk kekhusyuan. Jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak ke kita ya, nyaman dalam sholatnya. Nah kalau sudah demikian, maka saya masuk bagian terakhir, ini cepat saja. Kita akan mulai menyusun barisan, Nah, saya akan percepat masuk ke sholat berjamaah dulu ya. Nanti di sini kita akhiri. Kita belum sholat ini, baru berdiri saja. Ya. Belum takbir, belum mulai, baru berdiri. Sekarang agak cepat Pak, yang pakai peci saja langsung jadi imam. Ya kan Anda pakai peci. 1, pelan-pelan, Pak, mohon izin. Ini imam laki-laki, makmumnya laki-laki. Bapak mau kemana? Silakan. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allazi waswisu fi sudurin nas, bebas. Baik, sudah bagus ya. Ini laki-laki imamnya, ini makmumnya laki-laki. Maka berdiri di samping kanannya imam, ya. Ada 2 posisi. 1 bisa sejajar antara imam dengan makmum. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, Rasulullah pernah salat di sampingnya Ibnu Abbas. Tadinya di belakang, oleh Nabi ditarik ke depan. Ya. Kemudian disejajarkan dengan beliau. Ini sah. Ya. Atau yang kedua, ini yang berpendapat mayoritas ulama, imam lebih maju sedikit. Ya, sedikit saja. Tapi nempel, nggak ada jarak kakinya, nempel. Ya. Ada yang mengatakan 1 kepalan, tidak. Itu sudah menyelisih hadis. Ya. Dia tetap menempel, tetap menempel. Ya. Nah ini
Ditafsirkan oleh ulama ketika Ibnu Abbas itu ditarik oleh Nabi, usianya masih kecil, 3-4 tahun. Ya, dia khawatir terjadi sesuatu di belakang, makanya disejajarkan. Ya. Dalam sholat yang normal, ada sebagian yang kemudian menafsirkan demikian. Ya, jadi satu lebih maju, makmum lebih mundur. Dua-duanya sah karena sesuai dengan nilai hadis. Ya. Dua-duanya sah. Ini benar, dianggap sempurna. Mau sejajar, mau tidak. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Saya teruskan dulu. Tiba-tiba masuk, silakan. Satu orang, pelan-pelan. Sekolah. Sudah? Ada pilihan lain? Tidak. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum ini masuk ke kiri, ternyata redaksi yang muncul dalam hadis nanti saya tampilkan, ya, saya tampilkan gambar-gambar dan dalilnya. Yang muncul ini sebelum memulai saf salat dan membentuk barisan itu memberi isyarat dulu. Ya, bahasanya memberi isyarat. Yang meminta atau mengisyaratkan bisa imam yang maju atau makmum yang mundur. Jelas ya? Bisa imam yang maju atau makmum yang mundur, bergantung situasi tempatnya. Makanya ada yang mengisyaratkan satu sebelum masuk ke yang kirinya, jadi masuk dulu ke belakang sini, pelan-pelan. Ya. Bisa ada yang mengisyaratkan dengan takbir. Jadi ini takbir ke belakang, kalau saf di belakangnya yang longgar, ya. Ada yang menafsirkan cukup dengan takbir saja isyaratnya. Jadi ini bertakbir kencang, Allahu Akbar misalnya, yang ini mundur. Ya. Ada yang kedua, pelan-pelan. Ada yang kedua, tidak dengan bertakbir kalau sekiranya tidak dipahami. Ya. Misal dia bertakbir atau makmum bertakbir Allahu Akbar, yang ini nggak paham, mungkin dia sedang sholat sunnah, kan? Itu boleh diberikan isyarat yang membuat ini bisa mundur. Ya. Misal boleh ditepuk yang ringan, ya. Atau dicolek. Ya. Dalam keadaan ini bisa imamnya, bisa makmumnya, bergantung situasi tempatnya. Kadang-kadang Anda sholat di situasi tempat yang imamnya lebih luas maju ke depan. Ya. Saf makmum sudah longgar. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka yang terbaik ini diberikan isyarat. Antum tadi benar, boleh maju ke sini, imamnya yang maju, tapi boleh yang kedua langsung. Ini yang lebih banyak digunakan. Ya, karena umumnya lebih luas ke belakang. Ya. Boleh ini ditepuk, kemudian mundur atau bertakbir langsung kemudian mundur. Ya, jelas sampai sini? Mundur sebentar biar agak ada jarak. Baik. Datang satu lagi, Mas, mohon berkenan, cepat. Mau ke kanan, mau ke kiri bebas. Baik. Bentar, mau pikir-pikir lagi, mau diulang? Iya. Tanya teman atau telepon kawan? Tidak. Oh, langsung baik kanan. Sekarang lihat ya. Ternyata ketika masuk tidak mengisi kanan, tidak mengisi kiri, tapi yang dilihat keseimbangan. Keseimbangan. Lihat imam posisinya di mana. Kalau imam berdiri pada bagian yang ini, misal sejajar, maka ambil yang seimbang sebelah kirinya. Tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri. Antum masuk ke sebelah sini. Baik ya? Jelas? Dilihat keseimbangan, jadi jangan terlalu doyong ke kanan sana atau doyong ke kiri. Lihat keseimbangan, membentuk saf. Jadi seimbang kita lihatnya. Ya, jelas sampai sini? Sekarang mohon izin untuk duduk dulu. Yang tiga, ini suami laki-laki di rumah ingin berjamaah bersama istri. Mohon diberikan space. Agak luas sebentar. Agak luas. Mohon izin. Bapak dalam posisi menjadi ibu. Ya, masuk ke bawah. Karena ibu nggak pakai peci, mohon izin mas, geser dulu. Ya. Silakan Pak, mau kemana? Ini suaminya, ini istrinya. Ya. Baik, silakan langsung saja. Ya, silakan. Mau ke kanan, mau ke kiri bebas, mau ke belakang, di mana? Oh, nggak ada, kosong aja pokoknya kosong. Silakan. Ya. Salah juga nggak apa-apa. Kalau benar saya curiga kan. Baik, di situ yakin? Baik. Ini tapi berdiri Pak salatnya, kenapa duduknya? Nah, ini sudah agak bagus, tapi agak kurang tepat. Ini sudah benar. Jadi ibu, mohon izin, kalau berjamaah dengan suami, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tepat betul di belakang imam. Di belakang imam, persis sejajar di belakang imam. Hanya diberikan jarak agak sedikit longgar. Sekiranya ada orang lain yang masuk untuk bermakmum laki-laki, ya bisa di sini langsung, bisa berdiri di belakangnya. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang imamnya perempuan, ya, makmumnya perempuan. Ibu berjamaah dengan anak perempuannya. Izin Pak, langsung saja kemana? Ya. Silakan langsung saja, bebas Pak. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke samping. Nah, apa-apa. Beliau berpikir tadi kalau benar curiga gitu. Baik, ini tepat ya, tepat berada di samping kanan, persis sejajar. Jadi tidak ada jarak. Langsung, mohon maaf Pak. Nah, sejajar saja, ibu ya, yang melihat ini. Kalau imamnya perempuan, ya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Jadi sejajar. Mohon maaf, ini imam, ini makmum. Jadi ini imamnya perempuan, makmum perempuan, rapat saja. Tiba-tiba datang anaknya satu lagi, ingin bermakmum. Kemana? Perempuan juga. Perempuan juga, bebas mas. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas.
Mau nepuk dulu atau enggak? Mau nyolek barangkali? Oh, tidak langsung. Ini sudah bagus ya. Nah, imam tidak maju. Imam tetap di tengah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Ummu Salamah disebutkan awsatuhunna, posisi imam tepat di tengah-tengahnya. Dia enggak maju, dia enggak mundur. Jadi tepat membentuk barisan pun tetap ke kanan terus, ke kiri terus sampai sempurna selesai. Sekarang posisi yang terakhir. Terakhir, maaf, 2 mundur, imam tetap di situ. Silahkan baris lagi 4 orang. Berdiri Pak, berdiri semuanya. Ya, posisi terakhir. Ini sudah penuh semuanya. Sudah penuh seluruhnya. Kita tutup sampai di sini. Tiba-tiba satu orang masuk ingin berjamaah. Silahkan, mohon izin Pak. Boleh? Bapak kemana? Ini sudah penuh Pak ya. Gak usah nengok, sedang sholat. Bebas Pak, ini sudah penuh pokoknya. Perhatikan. Ini sangat baik, sangat bagus. Tapi ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ada satu sunnah itu yang hampir punah. Ya, karena jarang diketahui. Sunnahnya adalah jika ada di belakang ini bisa memberi isyarat pada yang tepat di belakang imam supaya dia mundur untuk membentuk saf. Ya, bisa misalnya diberi isyarat dengan ditepuk begini, lembut, ya. Kemudian ini mundur. Oke. Lalu merapat. Dalam keadaan rapat ini kan kosong ya. Nah, ini bergeser. Ini di sini. Nanti kan membentuk kosong satu di sana ya. Begitu masuk satu orang masuk ke sana. Ini terbentuk saf. Tapi ini hanya boleh dipraktekkan jika jamaah di masjid tersebut sudah paham dengan hukum ini. Ya. Kalau belum Anda jangan maksa sampai narik-narik nggak tahu sunnah katanya nggak boleh. Ya. Pernah terjadi di Tajikistan itu tahu, tapi jangan dipakai main-main dan jangan dipraktekkan. Ya. Itu pernah begitu mau sholat sendirian ditepuk, ini diberi isyarat. Begitu ini mundur, ya, dia yang maju ke depan begini. Okay. Itu persoalan yang tidak juga, awas ya, hati-hati, resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Bisa ngomong, silakan. Terima kasih banyak Pak, silakan. Baik. Ini posisinya sudah terangkan, ini ada gambarnya di atas, di bawahnya ada dalilnya, kemudian terjemahannya. Dan pas waktu kita saya kira berakhir sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, kita belum sholat, kita baru berdiri ya, belum takbir, belum macam-macam. Jadi, tapi karena waktunya sudah habis, Anda punya kewajiban untuk bekerja dan tidak boleh saya ambil juga ya. Karena itu, jelas pertanyaan saya, maaf, jelas? Kalau jelas hukum Qur'annya tidak boleh bertanya ya. Karena Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau persoalan sudah jelas jangan banyak dipertanyakan. Khawatir kebanyakan ditanya yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Bagi yang ingin kopi silakan, saya sudah serahkan ke DKM Masjid. Anda bisa kopi dengan bebas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.